ada anggapan bahwa kapasitas atau kapabilitas Presiden Jokowi untuk menjadi seorang presiden dianggap belum kapasitasnya sebagai seorang presiden. Itu anggapan mereka. Oke. Nah, apapun itu yang terjadi, yang jelas Pak Jokowi bukan lurah. Ya, itu kita garis bawahi. Pak Jokowi adalah Presiden Republik Indonesia. Kapasitas beliau adalah kapasitas presiden, bukan kapasitas seorang lurah. Ya, tentu kami tidak merendahkan lurah gitu, tapi ya presiden, bukan lurah. Ya lurah, bukan presiden begitu. Jadi istilah-istilah itu jangan sampai dikacaukan hanya untuk menyerang pribadi seorang atau untuk merendahkan martabat seorang, apalagi istilah arahan lurah digunakan untuk merendahkan martabat atau kapasitas seorang Presiden Jokowi yang tentu harus kita hormati sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Kembali lagi di channel YouTube Mr. Puisi Live di bawah naungan MGP Media. Hari ini kita akan kembali membahas persoalan politik, isu-isu hangat dan terkini jelang pemilu 2024. Tapi sebelum itu, saya ingatkan jangan lupa subscribe channel YouTube Mr. Puisi Live di bawah naungan MGP Media, dan jangan lupa like, komen, dan share konten-konten di channel ini. Oke, ini ada satu istilah Pak Lurah atau arahan Pak Lurah, nah yang menjadi hangat, menjadi perbincangan juga, dan ini disampaikan juga oleh Presiden Jokowi dalam pidato kenegaraan di sidang tahunan MPR pada Rabu 16 Agustus 2023. Nah, ini menarik karena ajang pidato kenegaraan sidang tahunan MPR ini juga tanda kutip ya seolah-olah menjadi ajang curhat Presiden Jokowi terhadap dinamika kondisi politik terkini dan tudingan-tudingan atau celaan-celaan, hinaan-hinaan terhadap beliau. Nah, Pak Jokowi mengatakan soal adanya tren arahan Pak Lurah ya soal calon presiden dan calon wakil presiden atau capres-cawapres. Julukan atau sebutan Pak Lurah ya, yang disematkan kepada Presiden Jokowi, ya, terus terang secara pribadi ini saya sangat sering mendengarnya ketika saya berinteraksi dengan para petinggi partai, ya, para elit-elit partai di Bali khususnya, yang mereka juga berkiprah di nasional begitu. Nah, dalam berbagai diskusi ketika kita bicara soal capres-cawapres atau kebijakan tertentu atau isu cawe-cawe Presiden Jokowi endorse terhadap salah satu kandidat, nah sebutan Pak Lurah ini sering mereka sematkan atau sering oleh para politisi ini sematkan kepada Presiden Jokowi. Nah, tentu ada mungkin saya belum dapat informasi yang detail atau kita belum tahu sebenarnya bagaimana asal mula sebutan Pak Lurah kepada Presiden Jokowi. Tapi dalam beberapa kesempatan diskusi juga dengan para politisi, saya menangkap salah satu mungkin ya yang kenapa sampai ada istilah Pak Lurah ini, karena ada anggapan bahwa kapasitas atau kapabilitas Presiden Jokowi untuk menjadi seorang presiden dianggap belum kapasitasnya sebagai seorang presiden. Itu anggapan mereka, anggapan beberapa tokoh politik. Tapi tentu kita bisa membantah argumentasi itu karena faktanya Presiden Jokowi dipilih selama 2 periode atau dipilih sudah 2 periode oleh rakyat Indonesia. Jadi tentu alasan kapabilitas seorang Jokowi menjadi presiden mungkin bisa kita perdebatkan. Tapi mengacu kepada tadi istilah Pak Lurah ini mungkin semacam sebutan untuk merendahkan mungkin, atau paling tidak sebutan yang tidak enak lah bagi Presiden Jokowi yang kapasitasnya presiden tapi mungkin disamakan kapasitasnya dengan Pak Lurah begitu. Ini tentu istilah yang bermakna sinis atau bermakna negatif atau bermakna peyoratif, bermakna konotasinya seolah-olah negatif. Dan juga
ini diakui oleh juga dipikir-pikir oleh Presiden Jokowi ketika tadi pidato beliau di sidang tahunan MPR. Pak Jokowi mengatakan, saya sempat mikir, siapa Pak Lurah ini? Sedikit-sedikit kok Pak Lurah. Rupanya belakangan saya tahu yang dimaksud Pak Lurah itu ternyata saya atau adalah Pak Jokowi begitu. Itu disampaikan oleh Pak Jokowi di sidang MPR. Nah, tentu Jokowi juga mungkin merasa tidak nyaman atau merasa insecure atau merasa kok ada sebutan Pak Lurah padahal saya presiden. Nah, itu. Jadi beliau juga kembali menegaskan beliau itu adalah bukan lurah, beliau itu adalah presiden. Nah, jawaban itu juga beliau sampaikan ketika menjawab soal isu Presiden Jokowi ikut cawe-cawe menentukan capres-cawapres dari partai koalisi. Ya, saya jawab saja, saya bukan lurah, saya Presiden Republik Indonesia. Ternyata lurah itu kode, nah, kata Pak Jokowi. Nah, dari perspektif yang lain, bisa kita analisa bahwa mungkin saja apa yang diklarifikasi oleh Pak Jokowi dalam sidang tahunan MPR menyinggung soal Pak Lurah tadi adalah bentuk penegasan Pak Jokowi ingin menyampaikan, termasuk ingin memberikan pesan juga mungkin kepada partai pengusungnya atau partainya PDI Perjuangan bahwa Pak Jokowi ini tidak terlibat dalam penentuan capres-cawapres di koalisi yang lain gitu misalnya. Sebagaimana yang terakhir dikatakan Pak Jokowi lebih banyak dekat dengan Prabowo atau seolah-olah mengendorse Prabowo. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa ketika Pak Jokowi menyampaikan itu malah dinilai sebagai sebuah blunder ya, yang dianggap menyampaikan pesan bahwa Pak Jokowi ini juga tidak siap begitu berhadapan dengan PDI Perjuangan gitu, atau berhadapan dengan Ibu Mega. Ada juga yang beranggapan bahwa ini adalah cara Jokowi untuk mengamankan posisinya atau untuk mendapatkan kembali dukungan dari PDI Perjuangan sebagai partai yang mengusungnya dua kali di Pilpres 2014 dan 2019. Nah, pertanyaan yang menarik sebenarnya dari sisi psikologis, apa sebenarnya yang terjadi di dalam diri Presiden Jokowi, atau kondisi psikologis apa yang terjadi sehingga beliau menyampaikan itu curhatan itu dalam sidang ketatanegaraan ya di MPR RI yang sebenarnya sidang resmi formal, tapi ya tadi menjadi ajang curhatnya Presiden Jokowi ya tidak salah mungkin, tapi kan mungkin ada momen lain, tapi ya itulah yang namanya politik dan pilihan itu tentu ada pada Pak Jokowi. Nah, kalau kita mengacu kepada kondisi umum gitu, kondisi umum seorang pemimpin yang akan habis masa jabatannya atau yang akan lengser ya, sebagaimana kita ambil case Pak Jokowi akan lengser di 2024, ada beberapa kondisi psikologis yang bisa terjadi kepada seorang pemimpin yang akan lengser atau habis masa jabatannya. Pertama, ada mungkin kecemasan atau stres ya itu wajar ketika manusia atau seorang merasakan jabatan atau kekuasaannya akan hilang, powernya akan hilang, tentu ada kecemasan, kehilangan power, kehilangan kekuasaan, atau mungkin ada kecemasan dari seorang pemimpin yang akan berakhir masa jabatannya, akan menghadapi perubahan yang drastis dalam kehidupannya, termasuk ada potensi terkena konsekuensi hukum ataupun konsekuensi politik ya. Yang kedua, ada perasaan mungkin ada semacam ketidakpastian dan ada kekhawatiran juga kehilangan kontrol terhadap kekuasaannya. Dan tentu juga pemimpin yang akan habis masa jabatannya itu akan lengser, bisa saja merasakan perasaan kehilangan kontrol atas situasi politik dan atas arah kebijakan yang telah dicanangkan selama ini. Ketiga, ada keraguan dalam diri dan juga bisa karena ketakutan kehilangan legitimasi, ya, ada kehilangan dukungan, kehilangan pendukungnya, kehilangan power tadi. Yang terakhir juga berkaitan dengan mungkin saja dari seorang pemimpin yang akan lengser ada kekhawatiran terhadap bagaimana terhadap
perlindungan dirinya atau strategi keberlangsungan dirinya dan misalnya keluarganya dalam konteks politik. Nah, ini juga yang sering sekali disinggung oleh Rocky Gerung. Dikatakan Presiden Jokowi takut kekuasaannya berakhir kan, dan takut juga tidak ada jaminan terhadap keamanan kelangsungan politik Jokowi dan keluarganya. Ya, itu sah-sah saja kalau pandangan Rocky Gerung seperti itu, tapi tentu kita tidak bisa menjudge sepenuhnya Pak Presiden Jokowi seperti itu, karena kita tidak tahu seperti apa kondisi yang sebenarnya. Nah, juga dalam konteks itu pemimpin yang akan lengser, yang akan habis masa jabatannya bisa saja mengalami perubahan emosional. Nah, perubahan emosional atau mungkin tadi tanda-tandanya lebih sering curhat. Nah, bisa jadi akan semakin sering curhat Pak Jokowi di momen-momen resmi atau momen-momen kenegaraan. Ya, itu mungkin saja ya sebagai bentuk juga komunikasi Pak Jokowi kepada publik, komunikasi mungkin juga kepada para pendukungnya begitu. Oke, nah apapun itu yang terjadi, yang jelas Pak Jokowi bukan lurah, ya itu kita garis bawahi. Pak Jokowi adalah Presiden Republik Indonesia, kapasitas beliau adalah kapasitas presiden, bukan kapasitas seorang lurah. Ya tentu kami tidak merendahkan lurah gitu, tapi ya presiden, bukan lurah. Ya lurah, bukan presiden begitu. Jadi istilah-istilah itu jangan sampai dikacaukan hanya untuk menyerang pribadi seorang atau untuk merendahkan martabat seorang, apalagi istilah arahan lurah digunakan untuk merendahkan martabat atau kapasitas seorang Presiden Jokowi yang tentu harus kita hormati sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Dan apapun itu pesan yang ingin disampaikan oleh Pak Jokowi tentu sah-sah saja, dan kita tunggu seperti apa juga hubungan beliau dengan PDI Perjuangan sebagai partai pengusungnya, karena belakangan PDI Perjuangan mulai tampak melancarkan kritik keras, ya salah satunya terkait dengan food estate yang dikatakan adalah bentuk kejahatan lingkungan. Ya, di sana ada Prabowo Subianto yang diminta oleh Presiden Jokowi ikut membantu menangani program food estate ini. Nah, tentu pertanyaannya apakah ini serangan kepada Prabowo atau juga serangan kepada Jokowi. Oke, kita sudahi pembahasan kita soal Pak Lurah. Nah, kita sebut saja Pak Jokowi itu Pak Presiden, bukan Pak Lurah. Ya. Dan untuk berikutnya kita akan tentu membahas lagi isu-isu terkini tentang politik. Tapi sebelum saya akhiri, jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Mr. Puisi Live di bawah naungan MGP Media. Jangan lupa like, komen, dan share konten-konten di channel YouTube kami. Terima kasih. Salam pemilu damai.